Cheryl dengerin lagi, kayaknya kok kalau misalkan ditambahin instrumen sape kayaknya lebih manis ya gitu. Jadi kita tambahkanlah instrumen sape, dan salah satu alasan kenapa ditambahin sape ini karena Cheryl tuh emang pengen banget mengenalkan budaya Kalimantan gitu. Halo Sobat RDI, apa kabar? Sore ini acara ngaso agak beda ya. Kalau semula kita tuh awalnya ngegebrak dengan tema, dengan informasi. Kali ini engkong udah didampingin seorang darah cantik, penyanyi yang udah gak asing lagi, Raisa Sharla Martiza tuh, aduh, untung kong masih inget dikit. Tapi dia pengen lebih dipanggilnya Sharla Mars. Iya, apa kabar Sharla? Alhamdulillah, kabar baik kok. Baik ya, kita ketemu setahun yang lalu ya kalau nggak salah ya. Tahun yang lalu waktu itu Sharla masih membawakan lagu Kasar. Yang videonya pasti udah pada nonton ya. Yang Sharla itu ditamparnya beneran, ditaboknya beneran. Nggak tahu masih ada bekas nggak tuh? Udah nggak ada ya. Setahun merahnya hilang. Nah, setelah itu ada lagu katanya untuk Papa ya? Iya, itu. Yang judulnya Kepada yang teristimewa. Kepada yang teristimewa. Nah, ini luput dari diumumkan atau datang ke RDI. Jadi engkau tahu judulnya aja nih, Kepada yang istimewa. Tapi dikit aja deh. Itu cerita lagunya memang khusus buat Papa apa dari produser dikasih buat ini, Sharla? Kalau saya emang kebetulan waktu itu pengen nulis karya untuk Papa, karena kan ini Papa jadi single parent, ditinggal sama ibu duluan. Jadinya pengen mengucapkan rasa terima kasih. Ya mungkin kalau mengucapkan secara langsung kan biasanya gengsi ya. Jadi pengennya tuh dikaryakan biar abadi, biar Papa tuh terus ingat dan tahu gitu kalau aku sangat-sangat bersyukur punya Papa. Oh, iya. Dan itu ditulis Sharla sendiri liriknya. Sharla, Clara Rifa sama Kak Tintin yang bikin makasih. Ini benar-benar diniatin ya buat orang tua yang selama ini udah ngebimbing, membesarkan dan sebagainya. Luar biasa. Gimana waktu itu reaksi Papa pas denger lagu? Pakai nangis-nangis nggak? Jadi Papa waktu itu aku dengerinnya pas ketemu langsung, terus aku lihat ekspresinya gitu kan. Gengsi sebenarnya dia. Oh iya. Bagus ya gitu. Tapi kayak ngambil tisu pura-pura ngelap banget gitu. Iyalah, orang tua mana yang gak terharu ya anaknya menciptakan lagu khusus buat orang tuanya, dan itu merupakan tanda terima kasih ya, rasa sayang juga. Nah, kejutan di Agustus kemarin sebenarnya, tapi ya masih baru lah ya. Agustus ternyata Sharla ini punya lagu baru, dan lagunya ini udah udah ikonik banget, legend juga ya. Kasih Tak Sampai, Sobat RDI. Mungkin Sobat RDI banyak yang nggak tahu nih generasi sekarang ya, Gen Z ya. Kalau ini Gen Z ya. Kasih Tak Sampai ini sebenarnya yang ciptain tuh Marah Rusli. Ya, dalam cerita dia tuh diantaranya adalah Siti Nurbaya. Pernah denger dong Siti Nurbaya? Nah, itu judulnya tuh Kasih Tak Sampai. Pemerannya itu ya bukan yang di dalam cerita itu Siti Nurbaya, itu Kasih Tak Sampai. Nah, dijadiin lagu sama Padi gitu. Nah, rupanya lagu Padi ini disukai sama Sharla, ya kan, sama bokap dulu sementara ya sebelumnya ya. Aku nemuin info baru nih dari. Nah, itu engkong ceritain. Nah, gimana tuh ceritanya bisa Sharla mendapatkan lagu dari Padi? Jadi waktu itu emang sering banget kan dengerin lagu Padi ini. Maksudnya kayak dari papa mama, dari kakek nenek itu kan selalu dengerin musik-musik. Nah, salah satunya itu adalah band Padi ini. Gitu. Sampai sekarang pun teman-teman Gen Z juga kalau misalkan diputerin musik Padi tuh masih pada hafal gitu. Nggak tahu judulnya. Nah, makanya Sharla pilih lagu si Kasih Tak Sampai dan dari band Padi ini. Itu salah satu alasannya, dan juga suka banget sama liriknya juga. Nggak secara langsung tersampaikan. Mungkin kan zaman sekarang orang sangat-sangat puitis banget, yang benar-benar
kayak lagu aku kasar, Iya. apa aku sekuatmu gitu-gitu dan segala macam. Nah kalau ini tuh nggak secara langsung tapi kena gitu kan. Nah ya, jadi dia nggak frontal ya. Oke. Yang pertama kali punya ide untuk membawain lagu ini, itu label atau Sharla sih yang ngajuin? Bareng-bareng waktu itu, dan Bareng-bareng. kebetulan juga dari label bilang, Sharla, kata Om Piu mau nggak remake lagunya Padi? Oh, jadi Om Piu yang nawarin juga? Sepertinya begitu. Wih, oke, terus ya udah, kaget kan? Kayak band Padi gitu, sempet kayak nggak nyangka, maksudnya kayak diberi kepercayaan juga make lagu ini, dan kebetulan juga suka dengerin banget, sering banget juga dengerin lagu-lagunya Padi dimanapun kan, di radio mau pokoknya di seluruh DSP juga pasti akan keputar gitu musiknya Padi ini. Sebenarnya nggak pernah kayak ngafalin banget juga, tapi kayak sering dengar akhirnya hafal gitu. Gitu, terus akhirnya ya udah, aku seneng banget ya remake lagu ini. Iya, apalagi sekelas Padi yang menawarkan ya. Oke. Nah, dari lagu Padi ini kan apa ya, karakter suara itu kan beda banget ya. Karakter vokal cowok, sementara Sharla harus pakai vokal tersendiri. Ini ada kesulitan nggak tuker vokal ini istilahnya kan? Susah banget karena harus disandingkan dengan seorang penyanyi yang luar biasa juga, Fadly, dan juga band yang luar biasa keren, terus powerful kan yang kalau nyanyi tuh Om Fadly dengan ciri khasnya sendiri, sementara saya Sharla yang baru banget belajar bernyanyi dan bermusik gitu, terus tiba-tiba meremake lagu ini untuk menjadi versi terbaru tuh sangat-sangat challenging karena ya itu tadi harus bisa mengimbangi juga powerfulnya Om Fadly gitu, tapi ini dengan versi yang lebih baru sih. Oke. Lebih Gen Z gitu ya. Lebih Gen Z, dan kalau saya simak lebih banyak falsetnya ya. Iya. Apa memang itu karakternya Sharla? Apa enggak? Jadi kalau dibilang karakter, salah satu karakter aku juga. Tapi di musik ini emang di lagu ini memang pengen menunjukkan sisi sisi yang lebih perempuan, feminin, lembut gitu. Karena kan dari versi Padinya kan udah powerful. Iya. Jadi Sharla agak yang lebih halusnya lah gitu. Oke. Nah, ini juga di dalam lagu ini Sobat RDI, Sharla ini memohon ke label pastinya ya, atau arranger mungkin ya, menyisipkan satu alat musik daerah. Nah, nanti kita ngobrolnya ya abis lagu yang mau dikasih sama Bang Stefanus nih. Tadi Ngkong udah kasih ini sedikit bocoran ya, bahwa di lagu Kasih Tak Sampai ini Sharla sendiri yang memohon untuk memasukkan ada unsur musik etnik ya. Betul. Itu adalah namanya instrumen sape. Instrumen sape. Iya, ini sape. Dari Kalimantan ya. Dari Kalimantan. Ya, jadi kebetulan Sharla ini lahir di Samarinda. Betul. Ngkong dulu sama orang tua. Ya. Iya sih. Sharla juga di Samarinda sama orang tua. Iya. Jadi Sharla ini memasukkan unsur musik tradisional namanya sape. Iya. Alasannya apa kok sape dengan lagu Kasih Tak Sampai ini musik yang sudah ya pop gitu ya, dimasukin unsur daerah, apa nggak ada kesulitan waktu produksi? Jadi pertama kita udah kelar bikin instrumennya dulu Ngkong, terus habis itu Sharla dengerin lagi, kayaknya kok kalau misalkan ditambahin instrumen sape kayaknya lebih manis ya gitu. Jadi kita tambahkanlah instrumen sape, dan salah satu alasan kenapa ditambahin sape ini karena Sharla tuh emang pengen banget mengenalkan budaya Kalimantan gitu. Karena kan Kalimantan, kalau orang tanya Kalimantan apa yang terkenal, IKN biasanya gitu ya, kalau budaya kurang terdengar gitu. Jadi pengennya sama seperti Jawa punya koplo, terus musik timur juga yang sekarang hipdut segala macam. Jadi pengennya Sharla Kalimantan itu juga didengar budayanya, salah satunya ya musik daerahnya gitu. Makanya dimasukkanlah
si Sape ini gitu. Sama juga almarhum mama dulunya penyanyi tradisional. Jadi pengennya tuh karena biar inget terus mama tuh ngajarin musik daerah dulunya. Jadi bikinlah karya yang ada unsur etniknya gitu. Nah, proses waktu di produksi itu kan tentu ada ini juga yang memainkan Sape. Iya. Mendatangkan orang langsung dari Kalimantan atau memang ada di Jakarta yang bisa? Jadi ini Sharla minta tolong sama temen dari Kalimantan juga. Kebetulan minta tolong bisa nggak kirim recording Sape, tolong isiin di musik ini gitu, gimana? Terus akhirnya dia mau terus habis itu ya kita buatlah produksian apa ya? Sebenarnya LDR sih waktu itu, jadi kayak dikirim filenya ke sini dan kita akhirnya kita kemas lah. Gitu ya. Nah, apa reaksi Mas Piyu atau Mas Papi waktu itu yang ini? Om Piyu waktu itu, karena kebetulan yang ciptain Om Piyu. Nah, reaksi dia apa ketika unsur musik ini dimasukin dalam lagu Kasih Tak Sampai? Reaksi Om Piyu tentu pasti seneng karena juga menjadi versi baru ya di lagu Kasih Tak Sampai ini. Terus juga Om Piyu bilang, oh bagus kok dibikin versi lebih Gen Z, terus juga biar membedakan dengan musik aslinya yang padi versinya originalnya gitu. Oke, jadi udah ada unsur baru ya di dalam Kasih Tak Sampai. Vokalnya juga baru, tapi tidak menghilangkan sama sekali liriknya ya. Iya. Lirik asli ya. Lirik tetap asli. Nah, dari lirik yang Raisa bawa, Raisa itu Sharla bawa ini kata-kata atau kalimat apa yang paling menyentuh sebenarnya di lagu ini? Sharla paling suka di verse 2-nya yang sudah lambat, sudah kini semua harus berakhir, mungkin inilah jalan yang terbaik dan kita mesti relakan kenyataan ini gitu. Di bagian itu mantap. Ada kesulitan waktu di ini apa? Waktu recording tentu pasti kesulitan karena harus menghilangkan bayang-bayang Om Fadlinya. Cara dia bernyanyi, ciri khas dia, simple tapi powerful. Jadi fun fact-nya adalah juga Sharla sebelum recording lagu ini nggak mau dengerin versi aslinya kalau. Gitu. Jadi biar nggak terbayang-bayang suaranya Om Fadli, tapi tetap aja ya karena udah pernah mendengarkan lagu ini berulang-ulang, jadinya tuh kayak terekam di kepala tuh versinya Om Fadli gitu. Nah, jadi sebelum recording nggak mau sama sekali dengerin versi aslinya biar lebih Sharla nyanyinya gitu. Lebih Sharla. Nah, siapa yang mendirect itu untuk ngatur vokal kamu harusnya lebih tinggi atau ya, pokoknya yang ngarahin? Ya, yang ngarahinnya waktu itu Kak Barsena. Barsena Bestandi. Yes, oke. Kita mau ngomongin video klip ya. Udah ada kan ya video klip? Udah ada. Nah, apakah sama video klipnya seperti video klip lagu-lagu Sharla sebelumnya? Modelnya atau gimana gitu? Kalau yang ini tuh pasti ceritanya berbeda karena yang satu ini tuh sepertinya semua perasaan tuh ada di sini di music video ini. Romantisnya ada, maksudnya jatuh cintanya ada, terus juga sedihnya ada, marahnya ada, depresinya ada di sini karena ceritanya adalah Sharla sebagai point of view di music video ini tuh jadi seseorang yang kehilangan pasangannya tapi belum ikhlas gitu, belum menerima kenyataan kalau pasangan Sharla tuh udah nggak ada sebenarnya. Jadi kayak masih kebayang-bayang dengan kegiatan kita sehari-hari gitu, dengan romantisnya kita biasanya, tapi ternyata disadarkan pada saat dia mau mengakhiri hidupnya, tersadarkan kalau itu cuma hayalannya aja yang selama ini terjadi gitu. Tuh syuting videonya seperti itu ya. Nah, apa yang mengangkat ekspresi gitu, ekspresi waktu syuting itu. Jadi waktu syuting tuh ngebayangin ada di posisi itu sih, kayak kehilangan seseorang yang mungkin selama ini terus membersamai hari-hari kita gitu, tiba-tiba orangnya
ya tidak ada lagi bersama kita tuh pastikan apa ya, ada rasa hampa, rasa kosong gitu. Nah di situ Syarla dalamin betul-betul, terus juga ya pasti ada ketawa-ketawanya juga bareng teman-teman kru gitu. Cuma balik lagi setiap mau take pasti resapi lagi lagunya, resapi dalamin lagi rasanya gitu. Kalau dari cerita Syarla ini, di cara meresapi, cara apa ya, memaknai lagu ini untuk keluarnya ekspresi di video klip ini, kayaknya Syarla nih nggak punya pengalaman di kisah ini ya. Harus bayangin gitu ya. Beda kan sama orang yang udah, ini apa sih gue banget gitu, pernah ngalamin, udah gampang aja kan. Iya. Nah, berarti nggak ngalamin ya seperti itu. Kalau ngalamin ya mungkin pernah ya, karena kan kehilangan mama tadinya gitu. Jadi ngebayangin itu salah satunya. Kalau kehilangan pasangan nggak usah lah ya dibayangin gitu. Belum sejauh itu. Itu. Jadi kehilangan menurut Syarla ya di lagu ini tuh nggak hanya kehilangan pacar ya. Betul. Kehilangan orang tua. Orang tua juga, orang-orang terdekat lah. Oke, baik Sobat RDI, masih banyak pertanyaan untuk Syarla Mars hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Ngaso Radio RDI. Di samping Engkong masih ada Syarla Mars yang kali ini dia punya single bagus banget ya, Kasih Tak Sampai. Oke, tadi kita udah ngomongin musik video klipnya, udah diceritain tadi ya bagaimana syutingnya. Cuman Engkong juga biasa kepo soal lokasi syuting. Yang lagu Kasih Tak Sampai ini syutingnya jauh-jauh amat apa enggak sih? Lumayan, nggak jauh-jauh banget sih dari sini, dari tempat kita ini. Di Bandung gitu, di Dago atas. Jauh ya itu Bang? Jauh lah, jauh ya? Nggak bisa jalan kaki. Oh iya benar juga sih, capek kita ya. Iya, berarti daerahnya yang sejuk gitu ya. Iya benar. Terus berapa hari? Satu hari aja. Harusnya dipanjangin. Waduh, liburan itu jatuhnya Kong. Oke, syuting di Bandung. Iya. Nah, waktu syuting itu ada ini nggak kisah-kisah yang kalau Engkong wawancara orang ya apa, pemain film horor kan ditanya ada kisah horor nggak? Kalau syuting klipnya Raisa mulu deh Syarla ini, ada kejadian-kejadian yang istimewa nggak? Ada. Apa? Jadi waktu itu ini sebenarnya agak sedikit lucu dan menarik ya teman-teman. Jadi waktu itu syutingnya kan itu direndam di bathtub, Kong. Iya benar. Jadi kan ceritanya depresi tuh. Jadi dia pengen mengakhiri hidupnya. Akhirnya dia nyelam lah ke bathtub biar kayak menenggelamkan dirinya dia gitu. Kebetulan dia nggak punya kolam renang di rumahnya dia. Jadi dia berendamnya di bathtub aja biar udah di situ gitu. Jadinya dia menenggelamkan diri. Terus nah itu kan direndam tuh Syarla tuh. Terus habis itu dingin-dinginan pakai air dingin Kong, karena air panasnya waktu itu kebetulan nggak nyala Kong. Iya, terus kita kan harus kejar-kejar jamnya. Udah mau subuh tuh ya, tengah malam lah. Terus habis itu setelah syuting setengah jam, hampir 1 jam, nggak langsung bilas Kong. Kita lari-lari dulu di labirin di luar, di Dago atas Kong. Sampai berasap badan aku. Iya, sampai berasap. Kayak nggak tahu deh, di MV-nya kelihatan nggak tuh badan aku berasap gitu. Dingin banget. Pulang-pulang pilek langsung. Itu nggak sakit ini ya sampai dirawat? Enggak, jangan dong. Oke, itu serunya waktu bikin video klipnya Kasih Tak Sampai. Nah, sampai sejauh ini Agustus, September ya kurang lebih 2-3 bulan ya. Respon fansnya Syarla gimana? Alhamdulillah teman-teman online tuh pada suka lagunya, terus juga pada komen, oh ini versi feminimnya kata gitu, versi lebih cewek, terus apa namanya, Gen Z dan menarik karena ada instrumen dari musik daerahnya gitu ya. Dan biasanya kalau lagu legend dibawain itu pendengar atau fans-fansnya Padi lah katakan gitu, itu juga ikut ini loh, nyimak. Pasti juga ikut komentar. Ada nggak yang Syarla tahu? Oh ini komentarnya fans Padi. Ada. Jadi waktu itu Syarla sempat baca ada beberapa komen yang suka banget katanya, maksudnya apa ya,
Biasanya kan orang kan, aduh kurang ini karena kita udah nempel banget versinya Padi. Justru ini tuh kebalikannya. Justru pada bilang, oh ini versi lebih versi lebih modernnya lah yang zaman sekarang gitu, versi lebih Gen Z lah ya. Jadi komen-komennya alhamdulillah positif gitu ya. Oke, wih luar biasa. Baik, tadi juga waktu off air Kong sempet nanya, Sharla tuh kepikiran nggak sih bikin lagu yang lebih ngebeat gitu ya? Karena lagunya selama ini kan agak galau ya, Kang. Gitu ya. Ada nggak kepikiran? Ada banget. Jadi semoga di rilisan berikutnya sih yang lebih ngebeat. Okay. Baik, satu kata buat lagu ini dari Sharla. Sampai. Dua kata, Kang. Tak sampai. Tak sampai. Tiga kata. Kasih tak sampai. Kasih tak sampai. Nah, ini Sharla tentu harus bikin permintaan nih ke Sobat RDI. Suruh dia request sesering mungkin dan juga mungkin suruh nonton video klipnya. Iya. Buat teman-teman semuanya jangan lupa request terus lagu-lagu aku di RDI tentunya, dan juga udah bisa streaming juga di seluruh DSP, dan bisa pantengin juga kegiatan aku sehari-hari di @sharlamars. Okay. Sharla.mars, sorry. Sharla.mars. Iya. Oke. Terima kasih Sharla. Terima kasih kembali, Kang. Sukses. Amin. Ditunggu karya berikutnya. Amin. Oke, Sobat RDI, jangan kemana-mana. Selepas maghrib nanti kita sambung lagi ya. Ngasok ngadem sore.